Hai, aku Nisfu Giopa dari podcast Asa Giopa. Kita bertemu lagi dan bagaimana kabarnya hari ini? Masih kuat? Harus sangat kuat ya. Kalau udah merasa nggak kuat, istirahat dulu. Kali ini Asa Giopa akan menemani waktu istirahat kalian dengan pembahasan yang berjudul akan kutemani masa tua kalian. Dan mari kita bercerita. Mungkin topik pembahasan kali ini akan sangat sensitif ya, karena menyangkut orang tua. Kalau udah bahas tentang keluarga, apalagi orang tua, terasa runtuh gitu ya hatinya. Kadang juga gak terasa air mata ikut netes. Pembahasan ini untuk siapapun, entah anak nomor 1, nomor 2, 3, 4, 5, 10, entah si sulung, si bungsu, entah anak laki-laki atau perempuan. Tapi kebanyakan kita temui di lapangan yang biasa menemani masa tua orang tua adalah anak bungsu. Jadi anak bungsu itu udah jadi anak terakhir, anak yang paling muda juga ya, yang sebagian besar sudah tidak menjumpai orang tuanya di saat-saat masih muda atau bahkan masih sehat-sehatnya ya. Yang mungkin sudah tidak merasakan masa jaya orang tuanya. Tidak seperti saudara-saudaranya yang waktu itu bisa melihat bagaimana mereka masih kuat untuk kesana kemari, masih sehat-sehatnya dan masih jaya-jayanya. Tapi namanya hidup ya, setiap anak atau orang juga harus melanjutkan hidupnya masing-masing. Dan tibalah saat dimana kita di rumah tiada saudara, ya karena mereka telah memiliki kehidupan masing-masing, dan kitalah yang harus bersama orang tua kita. Rasa iri, merasa gak adil, kecewa, itu pasti ada. Melihat betapa saudara kita yang bisa dengan mudah menggapai cita-citanya, kemauannya dengan sangat mudah, tapi kita tidak bisa. Mungkin bukan karena tidak bisa, hanya terbatas. Karena bukan hanya kewajiban, tapi mungkin panggilan hati untuk memilih tinggal dan menemani masa tua mereka. Seiring berjalannya waktu dan bertambahnya usia, kini aku memahami arti orang tua mampu merawat berapapun jumlah anaknya, tapi seorang anak mungkin belum tentu bisa merawat orang tuanya. Ya, karena pada kenyataannya seorang anak ketika sudah tumbuh dewasa, mereka akan berjalan dengan sendirinya. Mereka memiliki pilihan hidupnya masing-masing, memiliki cita-cita, hingga sibuk dengan urusannya. Pak, Bu, mungkin aku tidak sehebat teman-temanku, aku tidak sehebat kakak-kakakku. Aku juga anak yang punya mimpi yang sudah lama ingin ku gapai. Tapi sekarang hanya bisa ku pendam, karena ada tanggung jawab yang memanggilkan. Menemani masa tua kalian adalah prioritas yang tak tergantikan. Bukan karena apa-apa, Pak, Bu. Aku hanya tidak bisa membayangkan bagaimana menjadi sepi di masa tua. Pak, Bu, memang kalian tidak pernah memintaku tinggal. Saat ini yang bisa kulakukan hanya menemani masa tua kalian. Dan itu adalah sebuah keharusan yang harus kulakukan. Aku memang tidak sehebat siapapun, tapi aku bisa mengerti dan menemaninya di kala mereka capek. Aku tahu bagaimana keluh dan kesah mereka. Aku bisa merawatnya di kala sakit. Aku bisa ikut merasakan di kala suka dan dukanya. Aku yang selalu merasakan jengkelnya mereka, bahkan amarahnya. Jika semua anaknya sibuk, lalu mereka dengan siapa? Mungkin saatnya kita bergantian, Bu.
untuk merawat dan menemani masa tua kalian. Aku hanya bisa mengabdikan diriku untuk kalian. Apapun itu keadaannya, aku akan selalu menemani masa tua kalian. Walaupun kadang merasa terbatas untuk menggapai apa yang kuinginkan. Tapi aku yakin, lewat ini aku bisa menemui mimpiku dengan cara dan jalan yang berbeda. Karena menemani masa tua orang tuaku terasa sebagai sebuah anugerah. Meskipun terkadang terasa berat, namun setiap langkah yang kutempuh bersama mereka, aku menemukan kebahagiaan yang tak tergantikan. Menjadi saksi cinta di masa tuanya, menjadi saksi bagaimana mereka hidup di masa tuanya. Semoga menjadi keberkahan tersendiri bagi siapapun itu yang menemani masa orang tuanya. Karena tidak semua anak atau orang bisa menemani masa tua orang tuanya. Mari kita bertemu di lain cerita. Aku Nisa Giopa dari podcast Asa Giopa. Selamat bertemu di lain waktu.